وبركاته. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. Masih di bab berbakti kepada kedua orang tua dan menjalin tali persaudaraan bagian yang ke-15. Kemarin sudah dijelaskan menurut hadis muttafaqun alaih. Kondisi apapun dalam Islam itu semuanya baik. Kondisi kaya baik, bisa masuk surga dengan kekayaannya. Kondisi miskin juga baik, bisa masuk surga dengan sabar menghadapi kemiskinannya. Kondisi lagi banyak orang yang percaya kepada kita, banyak jamaahnya baik, bisa dibuat untuk jalan masuk surga. Kondisi kurang begitu dipercaya oleh orang lain, sedikit jamaahnya juga baik, dengan bersabar dan terus beristiqomah. Bahkan dalam kehidupan rumah tangga, kondisi suami banyak uangnya itu baik. Kondisi suami sedikit uangnya juga baik. Sama-sama baik. Di sini Rasulullah ditanya oleh salah satu pasangan suami istri di zamannya Nabi Muhammad, bagaimana kalau istrinya lebih kaya, lebih banyak penghasilannya daripada suaminya? Istri ikut membantu kebutuhan hidup keluarganya. Apakah perlu sedekah kepada orang lain selain keluarganya? Kata Nabi, cukup sudah. Kalau memang tidak bisa untuk bersedekah kepada orang lain, membantu suaminya yang sedikit uangnya atau sedikit penghasilannya, itu baik. Ajrani, ajrul qarabah wa ajrus sedekah. Jadi istri yang lebih banyak penghasilannya daripada suaminya tidak perlu sedekah kepada orang lain kalau tidak ada lebihnya. Kalau ada lebihnya, ya monggo. Sudah cukup pahala menyambung keluarga, menyambung tali silaturahim keluarga, dan juga pahala sedekah. Jadi orang Islam tuh enak, kondisi apapun semuanya baik. Tinggal kita ini pandai-pandai menyikapinya dengan baik. Sekarang hadis yang ke-16. Wa an Abi Sufyan Sahar bin Harbin radhiyallahu anhu fi hadithihi tawil fi qissati Hiraqlah. Anna Hiraqlah qala li Abi Sufyan famadha ya'murukum bih, yakni Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada sebuah kisah di zamannya Rasulullah ini, ada seorang raja namanya Hiraql. Hiraql ini bahasa Arabnya, kalau orang barat bilang Hercules, Raja Hercules. Tanya kepada siapa? Tanya kepada Abu Sufyan. Apa yang Nabi Muhammad perintahkan kepada kamu, wahai Abu Sufyan? Jadi penasaran mengapa Nabi Muhammad ini banyak pengikutnya, dakwahnya sukses, kemudian banyak pengikutnya. Abu Sufyan salah satu sahabatnya Nabi ditanya oleh Raja Hercules. Raja Hercules ini penasaran bertanya. Qala qultu, artinya kemudian
Abu Sufyan berkata, "U'budullah." Yaqulu u'budullah. Nabi Muhammad bersabda, sembahlah Allah wahdahu wa la tusyriku bihi syai'a. Jangan sekutukan Allah dengan apapun. Itu yang pertama. Jadi dakwahnya Nabi Muhammad ini berhasil. Pertama, sembahlah Allah dan jangan sekutukan dengan yang lain. Jangan disamakan Allah dengan ini, Allah punya anak, Allah punya saudara, jangan. Kemudian soal kekuatan, tidak boleh kita menganggap kekuatan itu bisa dari jimat, dari keris atau yang lainnya, tidak boleh. Kalau hanya sekedar perantara boleh. Tapi kalau meyakini jimat atau keris atau yang lainnya bisa bermanfaat, itu tidak boleh. Ini namanya standarnya syirik dan tidak. Watruku ma yaqulu aba'ukum. Katanya Nabi Muhammad juga disuruh meninggalkan apa yang dikatakan bapak-bapak kalian. Maksudnya apa? Maksudnya perkataan yang syirik, perkataan-perkataan yang kafir, menyembah berhala, memuji berhala, itu suruh tinggalkan. Wa ya'muruna bis salati, dan memerintahkan kita untuk salat, wasidqi, dan juga sedekah, wal afafi, dan menjaga diri dari perkara yang haram. Afaf ini menjaga diri dari perkara haram, menjaga harga diri dari perkara yang haram. Ada juga yang mengartikan menjaga diri dari meminta-minta, lames. Kalau laki-laki biasanya dianggap biasa minta rokok, ini harga dirinya rendah. Minta sesuatu, kalau perempuan mungkin ya minta garam, buja, cabai dan lain sebagainya. Itu remeh memang kelihatannya, tapi harga dirinya rendah. Diperintahkan oleh Rasulullah untuk menjaga dari perkara yang haram atau juga dari perkara meminta-minta, jadi pengemis. Yang terakhir, wasilati, diperintahkan oleh Rasulullah untuk menyambung tali silaturahim. Nah, ini yang menjadi pokok pembahasan. Jadi hadis ini banyak yang diajarkan oleh Nabi. Satu, menyembah Allah. Dua, meninggalkan perkataan-perkataan nenek moyang kita yang tidak baik. Kemudian diperintahkan untuk sholat, diperintahkan untuk bersedekah, diperintah untuk menjaga diri, harga diri kita dari minta-minta. Dan yang terakhir, menjaga tali silaturahim. Bahkan ya, saking afafnya menjaga harga diri seseorang atau seorang wali, seorang ulama lah, kadang tidak mau marung, kadang tidak mau marung. Itu marung makan di luar rumah itu tidak mau, saking untuk menjaga harga dirinya. Ini bagi yang kuat. Bagi yang gak kuat ya marung saja, nyicipi masakan sana, beli di sana, di sini dan lain sebagainya. Gak sampai haram sih kalau begitu. Cuman ada sebagian kiai itu tidak mau marung kemana-mana, walaupun sering keluar kota bawa nasi sendiri. Lebih terjamin kesuciannya, lebih terjamin harga dirinya. Begitu bagi yang lebih hati-hati. Bagi yang kurang berhati-hati ya tidak apa-apa marung di mana-mana ya. Apakah sampai haram? Ya enggak, cuman itu lebih hati-hati, tidak mau marung. Yang mau marung monggo, yang tidak mau marung ya tidak apa-apa. Lebih hati-hati. Kemudian hadis yang ke-17, wa an Abi Dzarrin radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innakum sataftahuna ardan yadhkuru fiha al-qirat, yudhkaru fiha al-qirat. Kata Nabi, kalian semua nanti akan masuk di sebuah bumi yang bernama Qirat. Wa fi riwayatin sataftahuna Misra wa hiya ardun yusamma fiha al-Qirat.
Dalam riwayat lain dijelaskan kalian akan masuk menaklukkan kota yang dimana bumi sebagiannya itu bernama Kirot, desa Kirot. Fastausu bi ahliha khaira. Kalau sudah masuk di daerah itu kata Nabi, berwasiat baiklah kepada penduduknya. Karena apa ya? Karena apa kita diperintah atau sahabat pada zaman dulu ketika mau masuk desa itu untuk berwasiat baik kepada warganya. Fa inna lahum zimmatan wa rahiman. Bisa jadi di penduduk itu ada yang menjadi tanggungan kita, keluarga kita, wa rahiman dan saudara kita. Jadi kalau kita masuk ke desanya orang lain, berbuat baiklah, tidak usah bertingkah aneh-aneh. Bisa jadi di daerah itu ada yang menjadi keluarga kita, ada juga yang menjadi family kita. Jadi bersikaplah baik. Wa fi riwayatin fa idastaftamuha fa idaftatahumuha fahsinu ila ahliha fa inna lahum zimmatan wa rahiman. Sama maksudnya, hadisnya sama, cuman redaksinya beda sedikit. Au qala zimmatan wa sihra. Nah, di sini ada beda. Karena apa kita ini diperintahkan berbuat baik ketika masuk ke daerah orang lain? Bisa jadi ada keluarga kita, bisa jadi ada mertua kita. Itu semua sanak saudara. Qala ulama, rawahu Muslim. Qala ulama berpendapat ar-rahimul lati lahum kaunu Hajar ummi Ismail sallallahu alaihi wasallam minhum wasihru kaunu Maria ummi Ibrahim ibni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau ulama berpendapat maksudnya rahim di sini bisa jadi di desa itu menjadi keluarganya Nabi Ismail atau menjadi keluarganya Maria ummi Ibrahim, yaitu putranya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi intinya hadis ini kita masuk di desa manapun, umpama ini masuk ke desa untuk berdakwah, masuk di desanya orang lain untuk berdagang, berbisnis, atau masuk ke desanya orang lain karena untuk menikah, maka sebaiknya bersikap baik kepada penduduknya. Bisa jadi di daerah itu menjadi keluarga kita, ada hubungan tali silaturahim, ada hubungan keluarga. Ini namanya Islam mengajarkan untuk berhati-hati. Senyamana polan sesoki masuk nih tisan orang pas sombong, suka berkata kasar, suka meremehkan orang lain. Tidak boleh ya. Walaupun sudah kaya, sudah berpengaruh, tetap Islam itu mengajarkan untuk berbuat baik kepada siapapun di penduduk yang kita tempati, di desa yang kita tempati. Tidak boleh mentang-mentang. Kalau masih mentang-mentang berarti mungkin tidak baca hadis ini atau lupa ya, karena sudah kaya, banyak pengaruhnya, kemudian sombong, nantang-nantang, polan sesoki, polan saya banyak pengikutnya. Tidak boleh, tetap tidak boleh. Yang begitu itu bagian dari godaan setan. Cukup sekian dulu, kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.